Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan membahas soal yang saya berikan pada hari Selasa kemarin. Nomor 1, ini tentang bunyi pantul ya. Jadi kata kuncinya ada di bunyi pantul. Jika ada bunyi pantul seperti ini, maka cara mengerjakannya adalah jangan memakai rumus SV kali T. Ya, tapi pakailah rumus SVT tapi dibagi 2 ya. Kenapa harus dibagi 2? Karena dia adalah bunyi pantul. Jadi waktunya itu 2 kali ya, pulang pergi. Nah, di sini pertanyaannya beberapa saat kemudian orang tersebut mendengar bunyi pantul pertama 3 sekon dan berikutnya setelah 4 sekon. Dari dia berteriak, ini kalimat penting, dari berteriak ya, sama-sama dari berteriak. Jadi misalkan tebing ini 3 detik, yang ke sana itu setelah 4 detik. Jadi jarak antara tebing satu dengan yang lainnya langsung saja waktunya dijumlah. Ini dicari satu-satu ya boleh. SA dicari dulu pakai T-nya 3 detik. SB dicari dulu pakai waktunya 4 detik baru dijumlah. Boleh. Atau langsung waktunya saja dijumlah ini langsung ya. V kali T-nya 3 plus 4 dibagi 2. Jadi ketemulah jawabannya nanti 1190 meter. Jawabannya yang C ya. C. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini mirip dengan nomor 1. Tapi hati-hati, ini ada kalimat yang harus diperhatikan. Seorang anak berdiri di antara 2 batu besar. Nah, ini batu XY atau 1, 2 ya. Ini orangnya di tengah di sini. Ini batu X misalkan, ini yang Y ya. Nah, anak tersebut berteriak. Maka 0,4 sekon kemudian terdengar pantulan suaranya dari batu X ini. 0,4. Nah, ini kalimat ini. Yang penting kalimat ini ya. Setelah itu ini penting. Berarti 2,5 detik setelah 0,4. Beda dengan nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tadi kalimatnya 3 detik dan 4 detik dari ia berteriak, sama-sama dari berteriak. Kalau yang nomor 2 ini 2,5 detiknya itu setelah itu, artinya setelah 0,4 ya, setelah 0,4. Jadi kalau ditanyakan selisih jarak tebing 1 dan tebing 2, berarti waktunya diselisihkan, tapi menyelisikannya jangan 2,5 dikurangi 0,4 terus di sini 2,1. Santi salah ya, salah. Jadi pakainya adalah 2,5 ini sudah selisihnya. Kenapa? Karena dia ngomong 2,5 detik kemudian. Berarti selisih antara jarak tebing ini dengan tebing ini adalah 2,5 detik. Begitu ya, 2,5 detik. 2,5 setelah 0,4 berapa? Kan 2,9 ya. Yang mula-mula tadi 0,4 dikurangi 0,4. Jadi 0,5 ya. 2,9 dikurangi 0,4 2,5. Ini yang dihitung T-nya adalah 2,5. 2,5 ini sudah selisihnya, intinya begitu ya. Jadi ketemulah tadi jawabannya adalah 425 meter. Nomor 3. Peristiwa yang merupakan akibat pembiasan cahaya adalah, ini hanya teori saja. Jadi pembiasan cahaya itu salah satunya adalah kalau kita kayak lihat kolam renang ya dari atas itu kayak dasarnya itu kelihatan lebih dangkal dari sebenarnya. Nah, itu akibat pembiasan cahaya. Jadi jawabannya B ya, atau di sungai sama ya. Terbentuk bayangan di cermin, nah itu pemantulan cahaya. Sampainya cahaya matahari di permukaan bumi itu kan radiasi ya. Terbentuknya warna pada gelembung sabun itu pola termasuk ke dalam polarisasi ya. Sehingga jawaban yang paling betul adalah B, yang kelihatan lebih dangkal ya dari sebenarnya kolam renang atau sungai dan sebagainya.
Nomor 4. Bayangan yang terbentuk oleh cermin cekung dari sebuah benda yang setinggi H yang ditempatkan pada jarak. Nah ini, jarak lebih kecil dari F. Lebih kecil dari F itu berarti dia di ruang 1. Kalau di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Nah, 1 dan 4, ingat ya dulu pelajaran kelas 8 adalah maya tegak. 1 ke 4 membesar angkanya ya, berarti diperbesar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah maya tegak diperbesar, yang B. Nomor 5. Seorang hipermetropi mempunyai titik dekat. Nah, ini titik dekat cacatnya ya, 100 cm. 25 ini adalah titik dekat normal matanya. Pertanyaannya, berapa kuat lensa kacamata yang harus dipakai? Nah, boleh pakai cara ini. Ya, ini titik dekat normal, ini titik dekat cacat tadi, S aksen. Nah, titik dekat cacat S aksen. Masukkan rumus ini dulu boleh. 1/F sama dengan 1/S per 1/S aksen. Ini normalnya, ini yang cacatnya tadi. Nah, kalau nah, ini berarti posisinya adalah masih dalam meter. Nah, karena 1/F ya. 1/F dalam meter. Kalau mau dalam senti ya ini diubah, ini kan dijadikan meter semua. 1/0,25 ini 1/1, berarti ini hasilnya meter. Kalau mau senti ya boleh 1/25 dikurangi 1/100 ya, nanti hasilnya dalam senti. Kalau saya sih lebih senang dalam senti sebenarnya ya. Nah, 1/3 meter ini masuk ke rumus ini, P sama dengan 1/F. Nah, 1/F dengan catatan F-nya meter ya. Kalau F-nya dalam senti, nanti ini rumusnya adalah 100/F. Jadi dimasukkan 1/1/3. Jadi 3 dioptri. Atau pakai cara yang cepat juga boleh. P sama dengan ya toh 100/Sn yang 25 itu ya toh, titik dekat normalnya dikurangi 100 per titik dekat jauh, titik dekat cacat matanya, 100/100 ya. Ini 4 dikurangi 1, jadi 3 dioptri, sama saja, boleh ya. P 100/Sn min 100 per titik dekat matanya, yaitu PP-nya yang cacat itu ya, 100-nya ini. Ini cacatnya, ini normal. 100/Sn min 100 per cacatnya. Ini langsung ketemu P-nya dioptri ya, 3 dioptri sama. Jadi jawabannya adalah 3 dioptri. Nah, ini sekarang kita mengerjakan loop. Sebuah loop fokusnya 5 cm F-nya ya. Jika panjang benda 2 mm dan pengamat menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, yang ditanya berapakah tinggi benda yang dilihat. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu perbesaran loopnya. Nah, perbesaran loop itu rumusnya adalah, untuk berakomodasi maksimum ya, adalah 25/F plus 1. 25 itu artinya Sn ya, titik dekat normal. Nah, ini di sini titik dekat normalnya 25 cm. Ya. Fokusnya 5 cm. Jadi dimasukkan ke sini 25/F, Sn/F sebenarnya ya. Jadi kalau titik dekat normalnya nanti diketahui 30 ya, masuknya 30/F, bukan 25/F ya, hati-hati. Nah, di sini titik dekatnya 25. Jadi 25/F plus 1, ketemulah 6 kali. Nah, tinggal tinggi bayangannya tinggal dikali 6 ya. Kalau ada benda tingginya 2 mm ini dijadikan senti ya, 0,2 cm. Kalau perbesarannya 6 kali ya berarti tingginya sekarang menjadi tinggal 6 dikali tinggi mula-mula 0,2. Jadi ketemulah 1,2 cm ya. Soal selanjutnya. Ini juga masih loop. Loopnya kekuatannya sekarang diketahui 10 dioptri. Apabila titik dekat normal orang tersebut 25 ya. Maka berapakah perbesaran loop itu jika mata tidak berakomodasi? Mata berakomodasi maksimum dan mata berakomodasi pada jarak 50 cm. Nah, jadi loop itu ada 3 jenis perbesaran cara menghitung ya. Yang pertama, jika mata tidak berakomodasi, itu nanti rumusnya adalah ini M ya, harusnya ya, M sama dengan Sn/F. Nah, Sn-nya normal tadi 25, F-nya adalah 10 cm. Dari mana 10 cm? Dihitung dulu pakai rumus
kekuatan lensa tadi ya. Nah ini P sama dengan 1/F kalau P-nya kalau mau F-nya dalam meter ya, tapi F-nya hasilnya dalam meter dulu, nanti terus dikonversi jadi senti. Ini ya, 1/F sama dengan P. Nah, P-nya 10 masukkan, 1/F sama dengan 10. Terus dikali silang, 10F sama dengan 1. Ini ya. Sehingga ketemulah F-nya 0,1 dulu meter, karena kamu pakai rumusnya 1/F dulu ini ya. Kalau 100/F nanti ketemunya langsung 10 cm. Tidak masalah ya. Meter dulu boleh, baru dikonversi ke senti. Kalau saya senang langsung senti ya. Jadi rumusnya P sama dengan 100/F. Nah, F-nya dalam senti. Nah, 10 cm ini untuk menghitung perbesaran ini. Nih, 25/F. M ini M ya, harus ada M-nya harusnya. M sama dengan 25/F. Nah, F-nya 10 sehingga perbesarannya 2,5 kali. Kalau digunakan pada saat mata tidak berakomodasi. Kalau mata berakomodasi maksimum tinggal ditambah 1, sebenarnya gampang ya. Jadi rumusnya adalah sama, M sama dengan Sn/F plus 1. Ini ya, Sn/F plus 1. Nah, 25/10 plus 1. Berapa? 3,5 kali. Jadi selisih hanya 1 ya, dari tadi 2,5 kali, sekarang plus 1 saja. 3,5 kali. Nah, kalau berakomodasi pada jarak 50 bagaimana rumusnya? Rumusnya ini. M sama dengan Sn/F ditambah Sn/X. Nah, kalau di sini disebutkan SO ya. Saya suka X. X itu adalah ini. Mata berakomodasi pada jarak berapa? Oh, 50 cm ya. Nanti X-nya diganti 50 cm itu ya. Jadi Sn/F ditambah Sn/X. X-nya adalah mata berakomodasi pada jarak berapa. Jadi di sini dimasukkan saja 25/10 ditambah 25/50. Jadi 2,5 ditambah setengah. Jadi jawabannya 3 kali. Gitu ya. Jadi di sini itu ada 3 rumus perbesaran loop ya. 3 rumus perbesaran loop, yaitu yang pertama adalah Sn/F untuk tidak berakomodasi, Sn/F plus 1 untuk mata berakomodasi maksimum, dan Sn/F ditambah Sn/X untuk mata berakomodasi pada jarak tertentu. Selanjutnya, ini cuma teori ya. Ini kalau saya selalu mengajarkan ini, lihat gambar ini. Bayangannya jatuh sebelum retina. Retina di sini ya. Belakang situ. Nah, di sini bayangannya jatuh sebelum retina. Maka ini adalah cacat mata miopi dan dibantu lensa cekung. Nomor 9. Perhatikan gambar. Nah, ini kebalikan dari nomor 8 tadi. Ini lihat, bayangannya sebelum pakai kacamata dia jatuh di belakang retina. Berarti kelebihan gampangnya gitu. Kita ingat kayak orang, oh ini orangnya hiperaktif, terlalu aktif. Kelebihan aktifnya. Nah, jadi kalau kelebihan seperti ini, bayangannya ada di belakang retina atau kelewatan atau berlebihan seperti ini, kita ingat kalimat hiper ya. Berarti kalau gambar seperti ini itu hipermetropi. Kalau hipermetropi dibantu lensa cembung. Nah, ini kayak teori biasa, listrik statis, sudah biasalah ya. Plat plastik digosok dengan wol dan percobaan menggunakan balon. Nah, balon itu dari karet. Karet dan plastik itu kalau digosok perilakunya sama, mereka akan bermuatan negatif. Jadi yang balon negatif, yang plat plastik juga negatif. Maka dari pernyataan itu yang betul adalah kedua benda akan saling menjauh, tolak menolak. Kenapa? Karena kedua benda bermuatan negatif. Sebab elektron dari kain satu pindah ke benda satu, dan elektron dari kain dua ya pindah ke benda dua. Jadi semua benda itu bermuatan negatif. Selanjutnya, nah ini agak geser ya, ini kaca, ini wall to in kaca, ini wallnya ini ya. Ini P kaca,
Ini voltnya S ya, ini volt berarti. Sorry, ini key-nya volt. Kayak sutranya ini S, jadi ini kayak tulisannya keterangannya kegeser. Ini sisir ebonit ya. Apa yang terjadi? Jawabannya nanti adalah apa ini? D ya, karena apa? Kaca, ingat kaca itu nanti bermuatan positif. Sutranya ini bermuatan negatif, ya. Plastik bermuatan negatif, sisir plastik, sedangkan voltnya nanti positif. Terus dibaca. Ini jawabannya yang paling tepat adalah D. Ebonit dengan volt. Ebonit maksudnya sisir ebonit ini ya. Ebonitnya min, voltnya plus, maka ebonit dan volt tarik menarik ya. Tolak menolak kaca dengan volt. Nah, kacanya positif, voltnya juga positif, berarti tolak menolak betul. Ebonit dengan kaca, sisir maksudnya, ebonit itu sisirnya ini negatif, kacanya positif, tarik menarik betul. Ebonit dengan sutra, ebonitnya negatif, sisirnya, sutranya juga negatif, berarti tolak menolak betul ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjutkan, fiberglass sama. Fiberglass itu kayak kaca sama. Fiberglass digosok dengan kain sutra bermuatan positif. Ebonit, nah ebonit itu karet ya, karet plastik sama. Digosok dia akan bermuatan negatif. Jadi kaca bermuatan positif, ebonit bermuatan negatif. Maka dia akan ketarik ke sini ya. Jadi gambar yang betul adalah B. Ini malah menolak, salah ya. Ini naik turun, beda ya, ditarik dulu ya. Jadi jawaban yang betul B. Lanjutnya perhatikan gambar dua muatan. Nah ini rumusnya adalah F K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini hanya perbandingan saja. Jika muatan A dijadikan menjadi 6 kali, muatan B-nya diperkecil menjadi setengah kali, sedangkan jaraknya dibuat 6 cm, mula-mula 2 ya, maka muatannya sekarang jadi berapa? Nah, cara menghitung cepatnya begini, F sama dengan K-nya dicoret saja, dianggap nggak ada karena ini kan perbandingan. K-nya sama dicoret. Nah, yang diganti ini aja, 6 kali, muatan 1, muatan 2 jadikan setengah kali, jaraknya dibuat 3 kali. Ya, jaraknya ini dibuat 3 kali, ini 3 kuadrat maksudnya ya tulisannya, ini 3 pangkat 2. Dari mana 3 Pak? Ini jaraknya 6 cm, mula-mula 2 cm. Berarti diperbesar berapa kali? 3 kalinya. Nah, R-nya dibuat 3 kali di sini. 3 R kuadrat. Jadi 3 dikuadratkan. Berarti perbandingan 6 kali setengah 3, 3 kuadrat 9. Jadi nanti F-nya akan menjadi mengecil ya, sepertiga kalinya. Begitu. Jadi ingat ya, kalau ada soal perbandingan seperti ini, boleh mengerjakannya boleh langsung seperti ini. Q1-nya dijadikan berapa kali? Oh 6. Jadi yang mula-mula dianggap 1 semua, begitu boleh ya. Karena tidak diketahui dianggap 1 aja, 6 kalinya. Oh 6 kali 1, oke, setengah kalinya. Nah, yang ini jangan dianggap 1 karena mula-mula 2 jadi 6. Berarti 3 kalinya. Terus dikuadratkan ya, ingat karena rumusnya kan per R kuadrat. Jadi sepertiga kali, begitu ya. Berapa selisih kuat arus yang mengalir melalui rangkaian listrik tersebut jika setelah ini semua hambatan dirangkai seri. Jadi soal ini maksudnya begini loh, mula-mula itu ini di paralel, terus ini rangkaiannya ada paralel dan terus di seri dengan ini. Nah itu disuruh nyari I-nya berapa. Terus dia nanya, kalau nanti rangkaian itu saya ganti rangkaiannya seri semua, kalau saya seri semua, jadi ini di seri semua hambatannya, nanti selisih I-nya berapa, begitu. Jadi dikerjakan pakai rumus biasa saja ya, standar. Ya, jadi mula-mula ini diparalel dulu, kita cari pakai rumus 1/R, 1/3 plus 1/3 ya, ketemulah ini dibalik, jangan lupa ya, ini 2/3 terus dibalik jadi 3/2. Ini R totalnya, R pengganti. R total paralel maksudnya. Terus diseri dengan yang 2,5 ini. Jadi ketemulah hambatan total rangkaian itu adalah 4 ohm.
Sehingga I-nya kita masukkan saja. I sama dengan V per R. 12 dibagi 4. Ketemulah 3 ampere. Nah, ketika semua hambatan dirangkai seri, bagaimana? Nah, ini lebih gampang. R totalnya ya jumlah semua toh. 3 tambah 3 tambah 2,5 karena dirangkai seri ya. Ketemulah 8,5. Terus dihitung I-nya. V per R sama. Ketemulah 1,412. Tapi yang ditanya adalah selisihnya ya, tinggal diselisihkan. Jadi 3 dikurangi 1,412, jawabannya adalah 1,588 yang A, begitu ya. Nah ini kita disuruh mencari lampu yang nyalanya paling terang. Jadi ini ada lampu di rangkai seri, terus diparalel dengan lampu yang ketiga. Ini lampu 1 dan 2 di seri, diparalel dengan yang ketiga. Hambatannya masing-masing 20, yang I1 lampu 1, lampu 2 20 lampu 1, 10 lampu 2, dan 60 lampu 3. Mana yang paling terang? Langkah pertama selalu kita cari R penggantinya, R total pengganti. Bisa ya seperti tadi. Ini diparalel dulu, nanti hasilnya terus di seri. Ya, kebalik. Ini rangkaiannya adalah seri dulu, habis itu nanti diparalel dengan yang lampu 3 ya. Jadi I seri kita cari dulu. I1 dan I2 adalah 20 plus 10, 30 ohm. Diparalel dengan yang 60 ohm ini. Ya, jadi 1/30 ditambah 1/60. Ketemulah hambatan penggantinya 20 ohm. Ya. Ya, caranya adalah hambatan pengganti di seri dulu ini 20 tambah 10, 30. Ya, terus 30 itu hasilnya diparalel dengan yang I3 ini yang 60 ohm. Ya. Sehingga ketemulah hambatan penggantinya 20 ohm. Kita cari I totalnya, yaitu V per R. Yang R pengganti total tadi ya. Ketemulah 0,6. Lalu langkah berikutnya kita cari I-nya. I-nya masing-masing. Nah ini ya, ingat I1 sama dengan I2. Karena apa? Karena I1 dan I2 dirangkai seri. Ingat ya, kalau rangkaian seri arusnya itu sama. Maka I1 dan I2 kita anggap sama. Anggap saja satu, yaitu sebagai satu kesatuan. I yang mengalir di situ akan sama. Nah, I-nya ini berbanding terbalik dengan R-nya. I1 dan I2 seri tadi kan R-nya ini 30 ohm ya, jangan lupa. Maka I-nya itu akan berbanding terbalik dengan R-nya itu, yaitu 1/30. I3-nya tadi berapa ohm? 60 ohm. Maka I3-nya itu adalah sama dengan perbandingan R-nya, tapi terbalik. Jadi 1/60. Jadi I1 sama dengan I2, yaitu tadi 30 ohm ya di seri toh. Nah, perbandingannya berarti dia 1/30. I3 itu nilainya sebanding dengan R-nya, tapi terbalik. I3-nya nilainya sama dengan 1/R-nya, gitu loh. Jadi 1/60. Terus ini kita kali 60 semua supaya perbandingannya lebih enak dilihat ya. 1/30 banding 1/60 kali 60 saja semua menjadi 2/1. Ya, perbandingannya dirubah bentuknya supaya lebih gampang lihatnya ya, 2/1. Maka I1 sama dengan I2 dapat berapa bagian ini? 2. 2 bagian dari berapa? Dari totalnya 3, ingat ya. Jadi ngitungnya I1 dan I2 dapat berapa? Dapat 2/3 bagian. 2/3 bagian dari berapa? Dari I totalnya kan 0,6. Jadi 0,6 ini pecah. Untuk I1 sama dengan I2 itu sama, dapat 2/3 bagian atau 0,4 ampere ya kalau dihitung. I3-nya dapat yang 1/3. Nah, I3-nya dapat 1/3. Karena dia perbandingannya cuma dapat 1 toh ini. 1 dari total 3 bagian. Jadi 1/3 dari total I-nya yang masuk tadi adalah 0,6. Jadi I3 ini atau lampu 3 kebagian arus 0,2 ampere. Sedangkan I1 dan I2 kebagian arus yang sama, yaitu 0,4 ampere. Langkah selanjutnya kita masukkan ke P saja. P itu rumusnya adalah I kuadrat kali R. P itu dayanya ya, daya listrik yang terjadi di lampu itu. I1 kuadrat kali R1, I2 kuadrat kali R2, P3 sama dengan I3 kuadrat kali R3.
3. Nah, kalau dihitung ketemu 3,2, 1,6, dan 9,6. Mana yang paling besar? P3. Berarti lampu itu kalau P-nya dihitung watt-nya paling besar, nyalanya paling terang. Maka kalau kamu beli lampu kan mesti ditanya mau yang berapa watt. Nah, ya tahu 50 watt sama 100 watt ya terang yang 100 watt. Nah, ini berarti yang nyala paling terang adalah lampu 3. Karena dayanya paling besar. Begitu ya. Soal selanjutnya, gambarnya masih sama dengan soal sebelumnya, tetapi dia dirubah. Jika semua lampu dirangkai seri, maka lampu yang paling terang yang mana? Sama. Yang paling terang itu yang mana? Nah, ini malah lebih gampang ya. Kalau dirangkai seri semua ya tinggal R penggantinya dijumlah semua. 20 tambah 10 tambah 60, 90 ohm. Karena dirangkai seri, ingat I-nya sama semua. I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu sama dengan I total. Ya, karena enggak diparalel, jadi I-nya itu enggak pecah. Tetap utuh sebesar I total, yaitu V per R ya. 12 V-nya dibagi dengan 9 ampere. Ketemulah 0,133 ampere. Ya. Terus sama seperti soal sebelumnya tadi, dicari P-nya masing-masing. I kuadrat R, I2 kuadrat R2, I3 kuadrat dikali R3. Kebetulan I-nya sama semua, lebih enak ya, lebih cepat. Nah, lihat kesimpulannya. Kalau I-nya sama semua seperti ini, berarti yang mempengaruhi apa? Kesimpulannya ini. Dilihat saja R-nya. Maka kesimpulannya, kalau semua lampu dirangkai seri, maka lampu yang nyaranya paling terang adalah lampu yang hambatannya paling besar. Ingat ya, karena I-nya sama, maka yang mempengaruhi sekarang R-nya, karena kan rumusnya I kuadrat R. Maka mana lampu yang R-nya paling besar, itulah yang P-nya paling besar. Karena P-nya paling besar, dia nyalanya paling terang. Jadi dalam hal ini jawabannya adalah P3. P3. Hambatannya terbesar, maka dayanya paling besar. Ingat ya, dengan catatan semua rangkaian ini lampunya isinya cuma di seri saja. Kalau campuran tidak bisa ya. Jadi kalau ada yang di seri atau di paralel kayak tadi ini, campuran seperti ini, tidak bisa. Ini memang harus dicari satu-satu seperti ini. Ya, agak ribet. Ya. Enak kalau seri semua. Kalau seri semua langsung lihat, oh R-nya paling besar, pasti ini menghasilkan P yang paling besar. Soal selanjutnya. Oleh karena itu, untuk menjawab soal selanjutnya itu sebenarnya gampang. Apabila semua lampu dirangkai paralel, ingat ya tadi dirangkai seri, sekarang dirangkai paralel. Mana lampu yang nyala paling terang? Nah, kalau paralel sama caranya ya, ini diparalel semua, R-nya ketemu R pengganti. Ketemu R pengganti 6 ohm, nanti I-nya dicari V per R 2 ohm, terus ini dipakai perbandingan kayak tadi ya, sama sampai perbandingan. Nah, karena paralel maka I1, I2, I3 seperti tadi ya, I1 banding I2 banding I3 di paralel semua, maka beda semua, I-nya pecah jadi 3. Yang I1 1/20, yang I2 1/10, dan yang I3 1/60. Terus dikali 60, perbandingannya 3 banding 6 banding 1 ya. Terus dicari kayak tadi biasa, yang 3 dapat 3 bagian, yang 6 dapat 6 bagian, yang 1 dapat 1 bagian. Tapi dari total 10, 3 tambah 6 tambah 1, 10 ya. Jadi ini dapat 3/10, yang 6 dapat 6/10, yang 1 dapat 1/10 dari 2 ampere. Ketemulah I-nya ini. Terus dihitung I kuadrat R, I kuadrat R, I kuadrat R, ketemulah yang paling besar adalah yang paling terang ya. P2 ternyata 14,4 ampere. Padahal P2 ini adalah, atau lampu 2 ini adalah yang memiliki hambatan paling kecil 10 ohm. Nah, berarti rangkaian seri dan paralel itu saling berkebalikan. Kesimpulannya apa? Nah, kalau semua lampu dirangkai paralel, justru lampu yang memiliki hambatan yang paling kecil, ini jawaban yang betulnya, memiliki daya yang paling besar. Perhatikan kesimpulannya ya. Kalau semua dirangkai paralel, maka
hambatan yang paling kecil justru menghasilkan daya yang paling besar. Berarti dia nyalanya paling terang. Dalam hal ini apa? P2. Kalau yang dirangkai seri semua ini justru R yang paling besar lah yang menghasilkan lampu yang paling terang. Nah, kebalikannya ya. Gampang ya. Jadi ingat, saya ulang. Kalau dirangkai seri semua, mana yang paling terang? Cari saja yang R-nya paling besar. Kalau di paralel semua, mana yang nyalanya paling terang? Cari R-nya yang paling kecil. Nah, ini yang paling kecil menghasilkan P yang paling besar. Kalau dicampur tidak bisa. Kalau dicampur, ya seperti nomor ini tadi, yang pertama tadi ya. Nah, ini harus kita cari satu-satu. Ya, kalau dicampur seperti ini agak ribet, harus dicari satu-satu. Begitu ya. Ini cara mencari nyala lampu yang paling terang dalam suatu rangkaian. Nah, ini cuma teori saja. Seorang siswa melakukan percobaan membuat magnet dengan menggunakan alat dan bahan yang terangkai seperti berikut. Ini U digosok dari sini, berarti yang pertama kena sini plus, maksudnya kutub utara, di sini yang selatan. Ya. Nah ini plus, ini main, maka arusnya naik ke sana. Nah, ini depan naik, berarti jempolnya di kiri, berarti ini U, sini S. Maka kalau kamu lihat, perhatikan gambar yang betul adalah B ya. J dan L ini selatan semua ya. J selatan, titik L selatan, maka garis gaya magnetnya masuk. Kalau utara keluar ya. Ini jawaban yang betul adalah B. Nah, soal selanjutnya, ada beberapa logam yang salah satunya digosok menggunakan magnet seperti berikut. Ya, ini karena yang digosokkan selatan, arahnya adalah dari, ingat ya, ini dari sini ke sana ya, terus muter ke sana berarti ya. Nah, berarti C-nya itu karena yang digosokkan kutub selatan, C-nya jadi selatan dulu ya, karena mula-mula kan dari arah C ya, C dan D ini C digosok dulu, ditarik, putar ke atas, ke C lagi. Jadi C-nya adalah selatan, D-nya utara. Maka ini B-nya adalah utara, gitu ya. Ini selatan dan seterusnya ya. Ini selatan, ini utara, terus seperti itu. Ini selatan, sini utara, berarti ini utara. Ini selatan. Begitu ya. Jadi US 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 gitu ya. Ini jadi dari pojok sana SU 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 lagi. SU 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 gitu ya. Jadi kalau dijawab nanti jawaban yang betul adalah C. Ya, C. Selanjutnya, ini hanya teori juga. Perhatikan gambar sebatang magnet kumparan berikut. Agar timbul GGL induksi, maka apa yang harus dilakukan? Nah, salah satu ini prinsip dinamo ya. Jadi kalau supaya bisa teraliri listrik, maka kawat ini di dalam kawat kumparan ini harus terjadi perbedaan garis gaya magnet. Nah, caranya bagaimana? Ya, magnet batangnya digerakkan keluar masuk ke dalam kumparan. Nah, kalau magnet digerakkan bersama-sama ya pilihan A ya tidak jadi, semua ke kanan, malah magnetnya ke kanan, ini ke kanan ya, kayak kejar-kejaran, tidak jadi, tidak ada aliran listriknya. Membiarkan magnet berada di dalam kumparan diam tidak bisa, magnet batang dan kumparan bersama-sama ke kiri ya tidak jadi. Jadi yang betul adalah C, magnet batang harus digerakkan masuk keluar masuk ke dalam kumparan. Demikian anak-anak pembahasan soal SKL ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.